Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Seperti biasa ya. Jadi kita melanjutkan video tutorial kita tentang Django Python. Nah, di sini seperti biasa kita sudah memiliki folder env ya yang sudah dibuat di sebelumnya ya. Nah, maka setiap tutorial ini tentu kita sudah berada di posisi yang seperti ini. Begitupun di tutorial-tutorial yang berikutnya untuk melanjutkan ini, itu kita selalu upayakan udah berada di sini. Nah, untuk membuat seperti ini, kalian juga sudah bisa di tutorial sebelumnya ya. Nah, setelah kita telah membuat folder environment seperti ini, maka selanjutnya adalah bagaimana kita mengaktifkan ya. Tentu bagaimana caranya kita mengaktifkan folder tersebut. Caranya adalah source ya. Source, kemudian nanti di sini ada env ya, kemudian aktif ya. Aktif. Oke, ini besar. Environment, kemudian bin ya, bin, kemudian aktif ya. Nah, seperti ini. Kita enter. Nah, sekarang kita sudah aktif ya. Kita sudah aktif di folder env tersebut. Nah, selanjutnya kita cek dulu pip list-nya ya. Pip list-nya. Nah, kita itu sudah memiliki pip dan setup tools, namun kita mungkin belum memiliki Python. Nah, jadi kalau belum memiliki memiliki Django-nya. Nah, jadi kalau untuk memiliki Django-nya, teman-teman bisa langsung install aja ya, pip install Django. Nah, seperti ini kita enter, maka nanti akan diinstalkan Django-nya tentu. Nah, kita tunggu dulu ya. Sambil kita nunggu, diperhatikan ya. Jadi kalau misalnya nanti kita pip list itu sudah ada Django-nya, maka Anda perlu lakukan hal yang seperti ini. Install Django lagi. Selanjutnya kita lihat pip list lagi. Pastinya sudah ada Django-nya, ya kan? Dengan versi yang terakhir. Nah, ini seperti ini. Nah, setelah ini kita membuat sebuah project kita ya. Buat sebuah project kita, caranya adalah Django admin ya. Django admin, kemudian kita kasih nama project kita. Gitu, misalnya my website. Django admin, kemudian nanti start project, ya. Nah, start project, kemudian nama projectnya. Seperti ini. Nah, maka sekarang sudah ada my website sebagai project kita. Nanti di dalamnya juga ada my website. Nah, ini biar tidak membingungkan ya. Kan sudah dijelaskan tentang file project ya. Bahwa my website ini apa, my website yang ini apa. Nah, biar juga tidak membingungkan, kita bisa ganti itu sebenarnya ya. Kita bisa klik kanan di sini, kita rename dan kita kasih nama Django. Di sini, maksud saya di sini ya. Nah, Django project seperti ini. Nah, sekarang namanya sudah berubah. Namun sekarang kita harus masuk ke dalam Django project dengan cara ya, Django project. Nah, kita ls, maka di situ sudah ada manage.py dan my website. Nah, sekarang kita bisa melakukan run server. Nah, karena kita sudah masuk di dalam Django project ini, kita langsung bisa menggunakan manage.py untuk menjalankan servernya. Seperti biasa cara menjalankannya yaitu dengan cara
Python ya, manage run server. Nah, seperti ini ya, Python 3 manage run server. Nah, sekarang dia sudah jalan, dikasihkan dengan HTTP seperti ini. Ini bisa kita copy ya, kemudian kita bisa copy, Ctrl C, kemudian nanti kita paste di sini aja. Nah, ini artinya Django kita sudah berhasil keinstall. Nah, untuk yang ini biar kita minimize dulu dan kita fokus di kodenya. Sini ya. Ini mungkin kita perkecil aja. Kemudian yang ini kita besarkan sedikit, dan di sini untuk fontnya kita besarkan sedikit. Nah, seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita akan coba melakukan coding ya. Kita langsung melakukan codingnya. Yang pertama seperti video tutorial sebelumnya. Tutorial sebelumnya ya. Kita ngelihat di sini. Ada yang sudah kita pernah bahas, yaitu URL ya. URL. Ini kebesaran sekali ya. Kita kasih kecil dulu. Nah, mungkin ini sudah jelas ya. Ini kita hapus saja. Oke, kita sudah hapus ya. Kita save. Nah, seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, bahwa kita pernah ngebuat di sini sebuah path ya. Nah, URL yang kita sudah buat path. Namun sebenarnya yang kita mau pelajari hari ini adalah bagaimana kita mengenal yang namanya views. Nah, namun sebelum kita mulai views, baiknya kita siapkan dulu di folder ini file bernama views ya. views.py seperti itu. Nah, sekarang sudah ada views.py, kelihatan ya. Kemudian URL di sini. Nah, kita coba dulu melakukan hal yang sebelumnya kita lakukan. Yang pertama adalah path, kemudian kita buat kosong seperti ini, kemudian nanti di sini kita bikin indeks ya. Nah, indeks seperti ini, kemudian koma ya. Kemudian nanti kita bikin lagi di sini about ya. About seperti ini, kemudian di sini kita koma about. Koma ya. Nah, seperti biasa di sini juga ya, kita melakukan from ya, from Django HTTP ya, HTTP import HTTP request ya, HTTP response ya, response gitu, HTTP response. Nah, supaya nanti bisa merespon requestnya. Nah, kemudian di sini kalau kemarin itu kita buat sebuah metode ya, metode misalnya namanya index ya. Kemudian nanti di sini ada request ya. Kemudian nanti titik 2, kemudian nanti di sini return ya. Return kemudian HTTP response, nanti isinya apa di sini ya. Misalnya ini halaman home ya. Seperti itu. Di sini juga bisa sebenarnya kita tambahkan tag HTML-nya, misalnya H1. Tentu kan kalian sudah paham tentang HTML ya. Karena yang kita pelajari ini adalah web, tapi di Django gitu. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, kemudian yang satunya lagi kita bikin lagi satu buah metode ya, namanya about. About, dimana nanti about itu ya isinya adalah return ya,
HTTP response, kemudian H1 juga. H1, kemudian nanti kita tulis ini halaman about. Ini halaman about. Nah, seperti ini. Nah, misalnya kalau sudah seperti ini, kita jalankan dulu di sini ya. Nah, kita jalankan dulu apakah ini berfungsi atau tidak. Jadi kalau kita tidak menambahkan apapun di belakang daripada URL ini, berarti harusnya dia memegang bacanya yang indeks ya. Nah, tuh dia baca indeks, di mana indeks itu adalah ngebaca yang ini. Nah, dan dia juga tebal karena terbaca H1-nya. Headingnya ya. Kemudian bagaimana dengan about? Kalau about kita kan bisa tambahkan di belakang sini ya. About seperti ini. Oh, tidak ketemu karena sebentar kita cek dulu. Request about ya. About ini halaman about. Oh ya, karena di sini ya. Ini salah ini ya. Nah, ini harusnya di sini gitu. Oke. Kita coba lagi. Nah, ini adalah halaman about. Nah, namun bisa kita bayangkan kalau misalnya seluruh halaman ya menjadi satu file di sini ya. Semua tampilan ada di sini ya. Page semua ada di sini, itu akan sangat tidak tidak kurang pas untuk dilakukan. Kenapa? Karena hanya satu halaman di sini untuk menampilkan view-nya. Nah, makanya di sini ada namanya views untuk mengatur bagian views. Sedangkan URL nanti hanya mengatur bagian page saja atau URL-nya saja. Nah, jadi yang sekarang kita lakukan pada tutorial ini adalah memahami tentang views ini. Nah, untuk memahami views ya, jadi di dalam my website ada satu file views ya, untuk mengatur views daripada project ini ya, khususnya untuk di folder my website, karena nantinya ada yang namanya kita bikin nanti sebuah aplikasi. Jadi kalau nanti main aplikasi, maka akan ada folder-folder lain selain my website ini, dan setiap folder tersebut itu nanti akan memiliki viewsnya masing-masing kalau kita sudah main di aplikasi. Nah, sekarang kita pahami saja dulu konsep terkait view ini ya, views ini. Nah, untuk memahaminya, jadi sebenarnya ini cukup ya dari sini ya, dari sini itu kita bisa copy itu. Kita copy semua dari sini, copy dari sini sampai di sini. Nah, jadi hanya halaman ini ya. Halamannya baris ini. Kita cut, bukan di copy tapi di cut ya. Kita cut, kemudian kita pindahkan di views seperti ini. Nah, sekarang kalau kita jalankan pasti error ya, pasti error. Nah, kenapa? Karena antara URL dan views ini belum saling terhubung. Artinya memang perlu dilakukan import di sini. Kita harus import dari views. Nah, misalnya kayak kita kasih lakukan from titik views ya, import. Nah, bisa kita lakukan seperti ini, import index, about. Nah, bisa kita lakukan seperti ini. Jadi kita ambil dari file views. Nah, ini dia file views, dan kita import indeksnya dan about-nya. Jadi nanti diambil yang index dan about ini. Nah, sehingga kalau seperti ini bisa kita coba dulu apakah jalan atau tidak ya. Ntar, oke, jalan ya. Nah, kemudian di sini about. Nah, itu. Nah, kalau misalnya kalian belum percaya bahwa ini memang sudah jalan atau tidak, sebenarnya kita bisa coba aja kita ganti di sini ya, atau di sini abu ya, misalnya abu. Nah, itu kan ini Anda ada dari dapat about. Kita coba about. Nah, tenang aja, dia tidak berubah-berubah kan, berarti itu sudah ditemukan. Namun
Kalau di seperti ini bisa saja membuat kita jadi terjadi yang namanya konflik ya. Konfliknya itu seperti apa? Misalnya kalau saya bikin satu buah views lagi, kemudian nanti di sini ada di views tersebut ada juga indeks, maka nanti kebingungan dia indeks yang mana. Apakah indeks yang dari views atau di views 1 gitu ya. Sehingga ini sebenarnya bisa digunakan, hanya kurang baik untuk tidak terlalu begitu disarankan. Nah, sehingga untuk baiknya adalah kalian bisa ngelakuin yang namespace ya, namespace kayak gini. From titik views, from titik import views. Nah, from titik import views. Namun di sini nanti views ini menjadi namespace. Jadi kita bisa kasih views titik about kayak gitu ya. Nah, misalnya saya sini views titik index ya. Nah, seperti ini ya. Coba kita jalankan dulu. Nah, ya kan? Nah, misalnya di sini about-nya kita hapus. Nah, ya kan? Nah, mending seperti ini. Kenapa? Jadi nanti kalaupun ada nanti indeks untuk views yang lain, kan dia bisa jadi namespace-nya. Jadi from titik import views 1. Berarti nanti kalau di sini dikasih views 1, berarti indeks dari views 1 gitu. Bukan indeks dari views gitu. Ya. Nah, untuk seperti ini untuk pemahaman dari views. Jadi nanti bisa teman-teman lakukan ya. Nah, misalnya ingin bikin halaman apa lagi, sebenarnya sudah bisa Anda lakukan di sini. Nah, ya. Nah, tapi nanti untuk mendesain untuk HTML-nya itu nanti akan ada yang namanya template yang akan kita pelajari di tutorial berikutnya. Nah, namun sekarang dipastikan kalian sudah paham tentang views ya. Bagaimana views itu menjadi file yang tersendiri yang nantinya tidak kalau kita menambahkan di sini sebuah function yang lain itu boleh ya. Dan silakan Anda coba lalu nanti panggil ke dalam URL ini. Jadi nanti misalnya ya cara kerjanya kayak misalnya gini. Di sini di request ya, di request about. Nah, nanti about itu akan dimasukkan ke dalam sini nih, URL. Oh, dia mencari about. Nah, about itu diambilnya dari views gitu, dari views. Nah, ada nggak? Misalnya kan di sini dia minta about, dia cari. Oh, about. Oh, ini ada about. Tapi ternyata about itu harus di request lagi di views about. Berarti nanti kita akan masuk ke views. Nah, dicari tuh yang mana about. Nah, ini yang about. Nah, maka inilah yang akan diberikan responnya. Lalu bisa di-request di halaman web kita. Nah, untuk itu ya, sesederhana itu saja untuk penyampaian terkait views, dan selanjutnya nanti kita akan bahas lagi di tutorial berikutnya mengenai kelanjutan dari video tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.